Kembali lagi dengan saya Imam Ali Mustafa di Turso PHP S3 tutorial. Di sini kita akan memulai menggunakan Turso database dan melakukan beberapa persiapan sebelum kita menggunakan Turso. Jadi Turso ini cukup simpel ya. Teman-teman tinggal install Turso CLI dan teman-teman bisa langsung menggunakan Turso via remote connection. Jadi di sini sangat mudah sekali kalau misalkan teman-teman ingin menginstal Turso CLI, bisa pakai atau bisa gunakan link berikut untuk Linux, untuk macOS, untuk Windows. Silahkan copy paste saja atau teman-teman bisa langsung kunjungi website ini di doc.turso.tech.quickstart. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman ingin mengunjungi websitenya, silakan kunjungi turso.tech, kemudian klik dokumentasinya, silahkan. Di sini cukup simpel ya. Ini ada macOS, Linux, Windows, tinggal copy paste saja. Kemudian teman-teman perlu untuk mendaftar di Turso platform. Jadi teman-teman itu membutuhkan akun untuk membuat database. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya kalau misalkan kita menggunakan Turso dengan akun gratis, dengan free tier, jadi kita bisa mendapatkan 500 database di Turso. Jadi ini cukup banget ya kalau misalkan kita pengen main-main aja dengan Turso, atau teman-teman nantinya ingin menggunakan Turso sebagai layanan database, silahkan. Pricingnya juga affordable, jadi terjangkau lah. Nah, di sini teman-teman butuh sign up, kemudian setelah sign up teman-teman butuh login, nanti akan membuka browser, teman-teman bisa sign up menggunakan GitHub atau Google account atau menggunakan email. Oke, di sini saya sudah login ya. Kalau misalkan di sini saya tulis Turso dblist. Dblist ini adalah perintah untuk eh, kita melihat database apa saja yang sudah pernah dibuat di Turso platform. Nah, di sini. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada beberapa perintah yang menurut saya itu sangat common ya, sangat umum digunakan atau general digunakan di Turso platform ini. Jadi di sini kalau misalkan kita tulis Turso, kita pengen tahu kita itu pakai tier apa. Di sini Turso plan. So, nah di sini Turso akan ngasih tahu kita itu ada tier apa, di tier apa. Nah, di sini saya menggunakan eh, organization personal, plan-nya starter, dan di sini saya mendapatkan limit itu 9 giga dan raw reach-nya itu 1000, atau di sini ya 1000 apa di sini 1000 juta ya, 1000 juta atau 1 billion. Kemudian raw return-nya itu di sini 25 million, 25 million. Kemudian di sini ada embedded sync. Jadi kalau misalkan kita menggunakan embedded replika, nanti akan eh, dikirimkan snapshotnya untuk melakukan sinkronasi database. Itu limitnya itu 3 giga. Kemudian saya sudah membuat 3 database dari limitnya itu 500. Dan di starter plan ini atau di free tier ini kita itu dikasih 3 lokasi. Nah, dan kita bisa milih lokasinya itu di mana, dan maksimal itu 3. Dan di sini ada grupnya 1. Oke. Dan setiap bulan usage-nya ini akan di reset. Jadi kalau misalkan setiap bulan penggunaan kita itu tidak lebih dari limit, ya aman-aman saja. Kalau kita memiliki side project yang memang trafficnya itu nggak terlalu tinggi,
dan datanya itu nggak terlalu banyak, aman-aman saja untuk free tier. Oke, jadi di sini teman-teman bisa gunakan perintah ini untuk menginstal, kemudian sign up, kemudian di sini kita bisa membuat database dengan TursoDB create nama DB-nya. Oh, kita langsung di sini saja ya, di websitenya saja. Ini kalau misalkan kita mau bikin database, tinggal copy paste ini, masuk ke terminal, tapi dengan syarat kita sudah melakukan autentikasi, yaitu login, dan teman-teman sudah memiliki akun. Di sini kita bisa langsung membuat database. Create, di sini saya kasih nama TursoDB PHP, enter. Nanti Turso akan membuatkan database untuk kita dengan nama yang kita pilih. Nah, database-nya sudah dibuat. Kemudian langkah selanjutnya di sini Turso CLI automatically detect your closest region. Jadi ketika kita menggunakan perintah TursoDB create nama database-nya, Turso akan membuatkan database di lokasi terdekat di mana kita membuat database-nya. Jadi ini sangat menguntungkan sekali ya, karena kita dibuatkan secara otomatis database yang lokasinya itu dekat dengan kita. Jadi kalau misalkan kita ingin mengakses datanya, melakukan remote datanya, itu bisa lebih cepat karena dekat. Tuh. Kemudian di sini kita bisa menampilkan informasi dari database yang sudah kita buat menggunakan DB show nama DB-nya. Di sini juga sudah dikasih ya perintahnya, tinggal copy kemudian paste. Kita lihat detail database itu seperti apa. Di sini nama database-nya Turso, dan di sini URL-nya itu tursodb.php.terminal.turso.io. Ini untuk melakukan koneksinya nantinya. Dan ini ada ID-nya, ada grupnya, ada versi database-nya, lokasinya itu Singapura. Dan Turso ini memiliki 30 lokasi, kurang lebih itu 30 lokasi di dunia. Jadi teman-teman bisa mereplikasi database teman-teman di 30 tempat tersebut. Dan ini cukup mudah dan lumayan untuk kita melakukan side project. Atau bahkan kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan Turso sebagai enterprise database, silakan, bisa-bisa saja, dan ini sangat mudah untuk di scaling. Oke, ini sudah mendapatkan informasinya. Kemudian kita bisa connect database cell, jadi kita bisa melakukan remote execution atau berinteraksi dengan database-nya melalui cell command line dengan mengetikkan perintah berikut. Di sini turso db cell, turso db php connect. Sambil nunggu koneksinya, kita bisa baca-baca dulu di sini. Nah, di sini kita ikuti tutorial ini ya untuk quick startnya. Ini nanti kita akan membuat database dengan database interaktif dari Turso. Kita copy. Nah, di sini kita sudah masuk di selnya Turso database, dan ini interface-nya persis dengan SQLite. Kalau misalkan di sini kita ketik help, muncul datanya. Oke, ini muncul help command-nya. Kalau misalkan kita sini pengen ngelis tabelnya belum ada karena kita belum buat, kita sudah copy ini, kita akan paste untuk membuat tabel users. Kita paste, enter, sudah terbuat ya. Kalau misalkan di sini kita ketik tabel, usernya sudah ada, dan kita bisa insert datanya. Kita insert, sudah masuk, dan kita bisa menampilkan seluruh user di sini. Namanya ada Ego. Kalau misalkan di sini kita insert lagi, into user name values, kita select lagi di sini, katanya sudah ada 2 ya. Ini kita berada di Turso
Shell atau Turso Database Interactive Shell. Nah, untuk keluarnya teman-teman bisa ketik quit atau Ctrl D, dan ini kita kembali lagi di terminal kita. Oke, ini sangat mudah untuk menggunakan Turso. Kalau misalkan kita pengen lihat lokasi database yang disediakan oleh Turso, kita bisa pakai perintah Turso db location. Kita tes aja di sini. Db location, di sini ada lokasinya, kita berada di Singapura. Nah, ini ada beberapa lokasi nih. Teman-teman nanti bisa mereplikasi sesuai wilayah teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pengen menambahkan replikasi di suatu tempat, di tempat lain, kita bisa sesuai dengan grup kita. Jadi di sini kita buat group location at default untuk NRT. NRT itu di mana? NRT itu di Tokyo, Jepang. Oke, itu sangat mudah. Dan di Turso ini, di video kali ini, saya kira cukup untuk melakukan instalasi pembuatan database. Kita sudah mengikuti quick start guide dari website Turso. Kalau misalkan ada sesuatu yang membingungkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti di video berikutnya saya akan mencoba menjawabnya. Mohon maaf kalau misalkan eh, penjelasan saya itu agak kurang jelas atau ngomongnya belibet, karena ini adalah pertama kalinya saya membuat video tutorial, karena sebelumnya saya belum pernah berbicara untuk membuat atau menjelaskan sesuatu secara eh, video seperti ini, dan ini langsung tag tanpa skrip tanpa apa. Jadi ya mohon maaf, harap maklum. Sampai jumpa di video berikutnya.